Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dialah Allah zat yang telah memberikan kita rizki. Dialah Allah zat yang telah menghidupkan kita dan akan mematikan kita. Dialah Allah zat yang menciptakan alam semesta ini. Sebaik-baik manusia adalah yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kuat adalah orang yang selalu bergantung pada Allah. Begitu juga kita, teman-teman. Kita akan menjadi orang yang kuat apabila selalu bergantung kepada Allah, dan sebaliknya. Kita akan menjadi orang yang lemah apabila melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang teladan terbaik yang apabila kita mau mencontoh beliau, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sabahul khair. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah, Ustaz berharap kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat untuk belajar, dan teman-teman bisa mengikuti materi dari Ustaz ini dengan duduk yang rapi, menggunakan pakaian yang rapi, dan juga konsentrasi ketika teman-teman sedang belajar. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Mengapa demikian, teman-teman? Karena hidayah itu adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada manusia yang mendapat hidayah dari Allah, itulah orang yang paling beruntung. Dan ada manusia yang tidak mendapat hidayah dari Allah, itulah orang yang paling rugi. Salah satunya adalah Abu Jahal. Bahkan beliau masih hidup saja, Abu Jahal masih hidup, Allah sudah menyebutkan di Quran surat Al-Lahab yang menyebutkan bahwa Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka. Maka mari bersyukur, teman-teman. Kenapa? Karena di masa-masa awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bagi seseorang yang masuk Islam, bagi seseorang yang percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Rabb, kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah harta bendanya, taruhannya adalah berpisah dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Namun hari ini teman-teman, kita bisa memeluk agama Islam dengan aman, dengan tentram, dengan nyaman. Maka syukuri itu, karena sampainya Islam kepada kita melalui perjuangan mereka, para sahabat teman-teman. Mereka rela mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan segalanya demi agama Islam. Maka mari teman-teman bersyukur atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan. Dengan cara apa? Kita mentaati apa-apa yang Allah perintahkan. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, yaitu yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Namun sebelum itu silahkan teman-teman murajaah terlebih dahulu surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, baik teman-teman, di hari kemarin kita sudah mempelajari tentang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah sehingga dia berada di jalan yang lurus. Atau makna orang-orang yang berada di jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat istimewa. Siapa saja yang telah diberi nikmat oleh Allah sehingga dia berada di jalan yang lurus, yang harus kita perjuangkan untuk mencontoh mereka kalau kita ingin berada di jalan yang lurus, kalau kita ingin diberi nikmat oleh Allah pula. Kemarin sudah kita pelajari, yang pertama adalah dari golongan para nabi, yang kedua dari golongan para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang teguh pendiriannya di dalam agama Islam. Lalu yang ketiga hari ini kita akan mempelajari golongan yang ketiga yang diberi nikmat oleh Allah, yang dia berada di jalan yang lurus sampai akhir hayatnya. Yang ketiganya adalah mereka para syuhada. Apa itu syuhada? Syuhada adalah orang yang mati syahid baik di medan perang ataupun di luar medan perang. Karena orang yang tidak berperang pun bisa mendapatkan mati syahid teman-teman. Sebagai salah satunya Nabi SAW menyebutkan, menuntut ilmu ketika seseorang belajar itu juga termasuk jihad. Maka barang siapa yang ketika berjalan menuntut ilmu atau ketika sedang belajar tapi meninggal, maka orang tersebut pun akan mendapatkan gelar sebagai syuhada, sebagai mati syahid. Namun secara khusus banyak para ulama juga yang menyebutkan bahwa syuhada itu adalah mereka para sahabat kaum muslimin yang meninggal di medan perang. Salah satunya adalah sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan gelar kepada sahabat Hamzah, yang ini adalah paman Nabi SAW, dengan gelar Sayyidus Syuhada. Apa itu Sayyidus Syuhada? Sayyidus Syuhada adalah tuan atau pemimpinnya para mujahid, para syuhada, para orang-orang yang meninggal di medan perang. Pemimpinnya, tuannya adalah Hamzah. Mengapa Hamzah disebut sebagai tuannya, pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid? Karena kesungguhan beliau, kegigihan beliau, dan kehebatan beliau di dalam medan perang. Yang pertama,
kesungguhan beliau dibuktikan dengan beliau membela, melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari cacian, dari makian, dari hinaan, bahkan dari siksaan mereka orang-orang kafir Quraisy. Suatu ketika sahabat Hamzah radhiyallahu anhu pulang dari berburu, karena beliau suka berburu singa. Hari itu beliau tidak mendapatkan hewan buruan, lalu pulang. Begitu sudah mau memasuki Mekah, ternyata beliau mendapatkan laporan dari salah seorang budak. Sang budak ini melaporkan kepada Hamzah, "Wahai Tuan, tidakkah engkau mengetahui bahwa keponakanmu baru saja tadi di dalam Ka'bah, di Masjidil Haram, itu dihina, dicaci maki, bahkan disiksa sampai tubuhnya berdarah-darah. Keponakanmu disiksa oleh Abu Jahal." Maka sentak setelah mendengar itu, Hamzah langsung memasuki Ka'bah, langsung memasuki Masjidil Haram, dan di situ didapatilah ada Abu Lahab, Abu Jahal. Maka seketika itu juga Hamzah melepaskan anak panahnya kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab bercucuran darah dan akhirnya disiksa oleh Hamzah sambil mengatakan, "Mengapa engkau menyiksa keponakanku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku sudah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka mendengar demikian teman-teman, Abu Lahab yang tadinya menyiksa Nabi tapi tidak berani menghadapi Hamzah, sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Inilah bukti betapa Hamzah sangat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di perang pertama, yaitu perang Badar, Hamzah ini yang maju berhadapan langsung dengan mereka orang-orang kafir Quraisy. Dan qadarullah teman-teman, Hamzah ini gugur di medan perang, menjadi seorang syuhada, menjadi orang yang syahid di perang kedua, yaitu perang Uhud. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan, memberikan gelar kepada Hamzah. Beliau adalah sebagai Sayyidus Syuhada, sebagai tuan atau pemimpin dari para orang-orang yang mati syahid. Inilah teman-teman kisah salah seorang sahabat yang mati syahid. Mengapa teman-teman? Mereka adalah termasuk orang yang berada di jalan yang lurus. Mereka termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah. Karena sebaik-baiknya kematian dan sebaik-baiknya derajat di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang mati syahid. Mungkin kita menyaksikan mereka orang yang mati syahid adalah sakit, kasihan, tapi tidak di hadapan Allah teman-teman. Jangan anggap mereka orang yang mati syahid itu merasakan sakit. Tidak teman-teman. Mereka orang yang mati syahid justru merasakan kenikmatan. Sehingga kebanyakan mereka orang-orang yang mati syahid, mereka kematiannya dengan tersenyum. Kenapa mereka ketika dicabut nyawanya, ketika mati justru tersenyum? Karena begitu malaikat mencabut nyawanya, sudah ditampakkan surga di hadapan matanya, sehingga kesakitan itu menjadi hilang karena melihat kenikmatan surga. Lalu yang kedua, orang yang mati syahid, Nabi juga menyebutkan baunya harum. Kenapa? Karena para malaikat yang mencabut nyawanya itu, sambil mencabut nyawanya, para malaikat tersebut juga membawa parfum dari surga untuk menaburi ke dalam tubuh orang yang mati syahid tersebut, sehingga baunya bisa tercium bahkan sampai orang yang mati syahid tersebut dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburan tersebut pun akan tercium bau yang sangat harum. Itulah orang yang mati syahid teman-teman. Bahkan tidak hanya itu, orang yang mati syahid itu mampu menjadi syafaat, mampu memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga
atau sanak saudaranya. Bayangkan, orang yang mati syahid, satu orang yang mati syahid itu bisa memberikan pertolongan kepada 70 keluarganya, 70 saudaranya, 70 teman-temannya. Ya. Inilah keistimewaannya teman-teman, orang yang mati syahid. Dan sudah dijamin, orang yang mati syahid pasti dia akan masuk surga Allah tanpa hisab. Dia langsung masuk ke surga Allah tanpa merasakan panasnya di padang mahsyar. Maka dari itu teman-teman, mari sebagaimana doa kita ingin oleh Allah ditunjuki jalan yang lurus. Kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah, maka ikutilah jalan mereka, jalan para nabi, jalan para siddiqin, dan yang ketiganya jalan para syuhada. Tancapkanlah cita-cita yang besar pada diri kita agar kita bisa meninggal sebagai seorang syuhada. Karena sebaik-baiknya meninggal adalah ketika dia meninggal sebagai seorang syahid. Dan sebaik-baiknya meninggal, senikmat-nikmatnya dicabut nyawanya adalah ketika dicabut nyawanya dalam keadaan syahid. Lalu yang keempat teman-teman, golongan keempat yang dia berada di jalan yang lurus, terus-menerus diberi nikmat oleh Allah adalah mereka golongan orang-orang yang solih. Orang-orang yang selalu menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang sangat takut sekali terhadap perbuatan dosa. Itulah orang yang solih. Sekali lagi, orang yang solih, yang dia terus-menerus berada di jalan yang lurus dan dia terus-menerus diberi nikmat oleh Allah, adalah seseorang yang selalu berusaha mengamalkan, mentaati apa-apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, dia terus-menerus berusaha mencontoh apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang sangat takut terhadap perbuatan dosa. Dia sangat takut terhadap keburukan. Bahkan para ulama teman-teman, seharusnya takutnya kita kepada perbuatan dosa, takutnya kita kepada keburukan, kepada kemaksiatan, itu diibaratkan seperti takutnya seseorang yang saat itu sedang berada di bawah gunung, sementara dia mendapatkan informasi bahwa gunung tersebut akan meletus. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Ketika teman-teman sedang berada di bawah gunung, ternyata teman-teman mendapat informasi bahwa gunung tersebut akan meletus. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah tetap diam di situ? Apa segera lari menyelamatkan diri? Maka kita pasti akan segera lari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Begitulah seharusnya ketakutan orang yang soleh kepada kemaksiatan, kepada perbuatan dosa, kepada keburukan. Artinya apa? Begitu kita melihat ada keburukan, begitu kita terbesit ingin melakukan keburukan, maka segera kita tinggalkan keburukan itu. Jangan sampai kita lakukan. Kenapa? Karena keburukan yang kita lakukan akan menyulitkan belajar kita. Keburukan yang kita lakukan akan menyulitkan ketika kita hidup di dunia. Keburukan yang kita lakukan akan menjadi siksa di dalam kubur kita. Dan keburukan yang kita lakukan akan menjadi penghambat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersama-sama teman-teman, kalau kita ingin terus-menerus berada di jalan yang lurus, sehingga Allah terus-menerus memberikan kita kenikmatan, maka mari teladani keempat golongan ini, mereka yang sudah berada di jalan yang lurus. Dan mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat terus-menerus oleh Allah. Siapakah itu? Yang pertama, mereka golongan para nabi. Yang kedua, mereka golongan para siddiqin. Yang ketiga, mereka golongan para syuhada. Yang keempatnya, mereka golongan para orang-orang yang solih. Tugas kita hari ini adalah berlomba-lomba mencontoh keempat golongan tersebut, agar kita
berada di jalan yang lurus, dan agar kita terus-menerus mendapatkan kenikmatan dari Allah. Demikian teman-teman yang bisa kita pelajari di kesempatan hari ini. Semoga Allah terus-menerus mengistiqomahkan kita. Iman yang harus kita tubuhkan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan memberikan pahala yang terbaik bagi siapapun yang istiqomah berada di dalam Islam, taat kepada Allah. Lalu amalan yang harus kita lakukan adalah berusaha istiqomah di dalam agama Islam ini dan mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang syuhada. Lalu yang ketiga adalah kita berusaha untuk mencontoh mereka para nabi, mencontoh mereka para siddiqin, mencontoh mereka para syuhada, dan mencontoh mereka para orang-orang yang soleh. Wal'afu minkum wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yawm bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.